Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nara Energi Serdi dari kelas 11 PPLG 3. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan MongoDB dan menguasai dalam pelajaran MK1 yang diajarkan oleh Pak Feni. Saya juga akan mempraktikannya di MongoDB Kompas. MongoDB Kompas. Yang pertama-tama kita akan mencari tahu apa itu MongoDB dan MongoSQL. Apa itu MongoDB? MongoDB adalah database NoSQL yang menyimpan data dalam format dokumen JSON. Cocok untuk data besar, fleksibel, dan tidak terstruktur. Disebut juga sebagai database dokumen karena menyimpan data dalam bentuk koleksi dokumen. Kemudian ada kelebihan MongoDB. Skema fleksibel, cocok untuk aplikasi modern, skabilitas tinggi, dan mendukung cloud database. Berikutnya itu, apa itu MongoSQL? MongoSQL adalah antarmuka dari perintah yakni untuk berinteraksi dengan MongoDB. Dan juga bisa disebut alat berbasis tag atau terminal untuk mengelola database MongoDB. Lewat MongoSQL, kita bisa membuat database dan collection, menambah, mengubah, dan menghapus data, menjalankan perintah-perintah database. Juga bisa digunakan untuk menjalankan peran seperti insert, update, delete, and query. Yang berikutnya ada tools utama untuk belajar dasar-dasar MongoDB. Berikutnya ada kelebihan MongoSQL. Yang pertama itu ada interaktif dan real time. Kamu bisa langsung mengetik dan melihat hasil perintah instan. Mendukung JavaScript. Pengujian cepat cocok untuk mencoba query atau debugging tanpa harus membuat aplikasi dulu. Terus berikutnya ada perbedaan MongoDB dan MongoSQL. Perintah yang diperintahkan oleh MongoDB itu adalah mongot. Kalau fungsinya untuk menjalankan server MongoDB. Kemudian ada MongoSQL. Perintahnya itu mongos. Fungsinya itu membuka sel atau terminal untuk mengakses database tersebut. Contoh perintah MongoSQL. Contohnya seperti ini, use sekolah, DB siswa, insert one, dan untuk menampilkan data itu DB siswa fin. Itu kalau misalkan kita membuat use sekolah kan membuat database dari sekolah gitu kan. Terus menambahkan data, karena di dalam sekolah itu pasti ada siswa. Terus, kapan kita harus menggunakan MongoDB? Saat aplikasi memerlukan struktur data fleksibel, skabilitas horizontal, cepat dalam pengolahan data sendiri. Struktur contoh aplikasi e-commerce, media sosial, atau IoT. Kesimpulan dari MongoDB, database NoSQL fleksibel dan modern. MongoSQL adalah alat untuk mengelola MongoDB lewat command line cocok untuk pengembangan aplikasi masa kini. Lalu di sini kita akan masuk ke prakteknya saja. Di sini sudah ada database admin config family local and punya saya. Terus kalau kita mau menambah connection, mau menambah database, kita bisa langsung create database aja. Karena saya sudah mempraktekkannya di pelajaran Pak Fendi. Nah, ini dia. Ini buat dokumen di collection nilai. Nah, saya akan menggunakan use mahasiswa atau database mahasiswa dan nilai mahasiswa tersebut. Pertama, kita akan melakukan create database dengan nama mahasiswa. Kemudian collection name-nya bernama nilai. Oke, kita create database tersebut. Tampilan sudah seperti ini, kita bisa create database, lalu kita kemudian insert dokumen. Nah, ini seperti ini kita langsung insert saja. Nah, dan seperti ini. Kalau kita mau membuat database, kita harus mengeditnya. Ini di sini ada untuk edit dokumen, ini untuk copy to di clipboard,
Terus di sini untuk keluar dokumen dan ini untuk remove dokumen. Nah, di sini kita tinggal upload file ID. Yang pertama tadi di sini ada ID 1 itu ada nama Maira, MK-nya data mining dan nilainya itu 85. Kita bisa sesuaikan dengan data yang sudah pernah saya praktekkan di komen prom sebelumnya. Yang pertama ada nama, lalu di sini diisi Maira. Maira itu nama mahasiswanya. Lalu di sini kita juga harus menambahkan nama, bukan, di sini kita menambahkan MK, lalu di sini kita tulis data mining. Karena si Maira ini mahasiswa yang masuk jurusan data mining gitu. Terus selanjutnya tinggal nilai. Karena Maira itu nilainya rata-rata 85. Nah, seperti ini. Kita bisa mengubah objek string-stringnya. Nah, kalau misalkan nilai, kita akan menggunakan integer. Karena integer itu untuk angka gitu. Kita bisa menambahkan sampai 10 data tersebut. Nah, di sini. Nah, di sini saya sudah menambahkan 6 dokumen. Dan saya akan menambahkan lagi yaitu pencet insert dokumen, lalu insert. Nah, lalu di sini kita ada edit dokumen. Nah, ini kita pencet saja database-nya. Lalu ketik nama dan nama yang data ke-7 itu ada Dano. Lalu MK lagi. MK-nya Dano itu data mining. Lalu berikutnya ada nilai 90. Nah, di sini stringnya kita edit menjadi integer karena integer itu angka gitu, gambarnya itu seperti itu. Tinggal kita klik update. Nah, ini di sini sudah ada 7 dokumen. Lalu kita menambahkan sampai 10 dokumen. Kita ulangi sampai 10 dokumen seperti itu ya. Kita ketik nama dan nama di sini itu sit Gilbert. Lalu ada MK itu matkul ya, mata kuliah. Matkulnya sini itu struktur. Lalu berikutnya ada nilai. Nilainya dia itu 95. Salib ya. Nah, di sini juga sama seperti sebelum-sebelumnya kita menggunakan integer. Oke, lalu kita add data lagi. Nama Kiki. Kita edit. Lalu kita edit. Lalu ketik nama. Kita menggunakan nama Kiki. Lalu MK matkul dia itu struktur data juga struktur data. Lalu yang terakhir ada nilai dia itu 70.
Lalu di sini juga menggunakan integer. Nah, lalu yang terakhir, yaitu yang ke-10, kita menggunakan, nah, datanya si Myret. Lalu edit dokumen, nama, Myret, lalu akunnya dia itu Citra Digital. Lalu berikutnya ada yang terakhir itu adalah nilai. Nilainya dia itu 80. Di sini sama juga, kita ganti sebagai integer. Nah, di sini sudah ada 10 dokumen. Nah, sebelum saya menutup, saya akan menjelaskan tentang aggregation, skema, index, find, and validation. Yang pertama itu ada dokumen. Dokumen itu menampilkan semua data atau dokumen yang sudah kita masukkan ke dalam collection. Contohnya data nama mahasiswa, nilai, dan mata kuliah. Lalu di sini ada aggregation. Aggregation ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, misalnya seperti menghitung rata-rata nilai, mengelompokkan data berdasarkan mata kuliah, mengetahui jumlah mahasiswa. Ini juga berguna saat kamu mau melihat statistik dari data yang sudah dimasukkan. Terus berikutnya ada skema. Skema itu untuk menampilkan struktur data yang ada di collection, misalnya menunjukkan bahwa ada field nama, matkul, dan nilai. Juga menunjukkan tipe datanya seperti string, integer, dan seterusnya. Terus yang berikutnya ada index. Indeks itu digunakan untuk mempercepat pencarian data. Contohnya supaya kita tuh bisa cari mahasiswa berdasarkan, kita tuh bisa mencari mahasiswa, data mahasiswa berdasarkan nama dan matkul lebih cepat gitu. Terus berikutnya ada validation. Validation itu untuk membuat aturan data. Contohnya nilai harus antara 0 sampai 100. Dan nama harus berupa teks. Validation ini membantu agar data yang masuk ke database benar dan sesuai dengan aturannya. Nah, mungkin gitu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Eh, Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.